Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Insya Allah pada sore hari ini saya akan menyampaikan praktek baik, yaitu program di sekolah kami, yaitu sekolah kreatif budaya positif di SD Negeri Kedatuan II. Latar belakang kenapa saya memilih program ini, Bapak Ibu, yang pertama, pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga karakter dan kreativitas. Sering saya sampaikan pada panjenengan, ataupun kalau saya diberi kesempatan untuk sharing, kebanyakan sekolah negeri itu kenapa ketika bersaing dengan sekolah swasta, terutama dalam hal penerimaan siswa baru, mengalami kekalahan. Itu menurut saya, menurut analisis saya itu karena karakter dan kreativitas, terutama dalam hal karakter. Maka ini yang saya coba angkat, tidak hanya untuk karena kita mendapatkan tugas pelatihan ini, tapi akan saya coba praktekkan nanti di tempat kami di sekolah kami. Yang kedua, Bapak Ibu, diperlukan pembentukan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu banyak, dan masing-masing sekolah itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau di tempat kami, karena Fastabiqul Khairat dengan teman-teman MI, maka kami akan memilih program budaya positif yang nanti mengarahkan ke pendidikan karakter, terutama pengamalan agama Islam. Kemudian yang ketiga, SD Negeri Kedatuan II ini berkomitmen membangun lingkungan belajar kreatif, menyenangkan dan berkarakter. Kemudian tujuan program menumbuhkan budaya positif seperti tadi sudah saya sampaikan, mulai dari religius, disiplin, kreatif, peduli dan kerjasama. Kemudian membuat pembelajaran lebih menyenangkan, mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis, melatih kolaborasi, komunikasi dan kepemimpinan, termasuk membiasakan siswa menghasilkan karya inovatif. Kemudian indikator keberhasilan sekolah kreatif dalam pandangan kami di SD Negeri Kedatuan II, yang utama, setiap siswa menghasilkan minimal satu karya kreatif per minggu. Bisa kerajinan, bisa poster, bisa puisi, bisa eksperimen dan seterusnya. Jadi saya kira sebenarnya ini hampir sama di tempat panjenengan dan bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, karya siswa dipajang di pojok kreatif kelas atau sekolah secara rutin. Ini bukti fisiknya sudah saya lampirkan di jurnal, Bapak Ibu. Kemudian terselenggaranya hari berkarya atau pameran bulanan dengan partisipasi aktif seluruh siswa. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan proses pembuatan karyanya saat presentasi. Dan yang terakhir, kreativitas siswa meningkat, ditandai dengan variasi karya yang semakin beragam dan inovatif. Di SD kami, Bapak Ibu, alhamdulillah hampir tiap tahun kita mendapatkan prestasi di bidang olahraga, lebih khusus olahraga tradisional. Jadi terakhir kita mendapatkan juara 1 terompak panjang dan juara 1 gubak sodor. Kenapa kita pilih olahraga seperti itu? Karena tadi ini berkaitan dengan kreativitas anak, ya, dan kita ingin kedepannya kita ingin mengembangkan olahraga yang berbasis tradisional. Muri-muri gitu nantikan Pak Masyur mengatakan. Kemudian indikator berikutnya tadi belum selesai. Kemudian indikator keberhasilan budaya positif, siswa terbiasa memberi salam senyum dan sapa setiap hari. Jadi kami punya program tiap hari
kita buat tiket Bapak Ibu guru standby, termasuk saya bagian dari Senin dan Kamis. Standby menunggu anak untuk datang, kita memberikan senyuman pada anak-anak kita, karena senyuman dari Bapak Ibu guru insya Allah di samping berpahala juga menjadikan anak-anak kita ini bersemangat dalam belajar. Kemudian minimal 80% siswa kita melaksanakan doa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib. Kemudian ketika siswa datang tepat waktu dan melaksanakan kelas sesuai jadwal. Keempat, melihat peningkatan sikap disiplin, tanggung jawab dan saling menghargai. Yang kelima, lingkungan sekolah terjaga kebersihannya dan siswa aktif dalam kegiatan Jumat bersih atau gerakan peduli lingkungan. Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan di SD kami tadi fasa guru kelomnya dengan MI, dan SD kami ini sebenarnya dulu merger dari SD 1 dan 2. Ini menjadi tantangan karena ketika saya masuk di SD Negeri Kedaton 2, Bapak Kepala Desa itu salah satu pengurus di MI yang bisa sedang. Kami ingin membangun kerjasama, dan alhamdulillah setelah 4 tahun berjalan diiringi dengan pertolongan Allah, akhirnya kami bisa sejajar dengan MI. Kami bisa juga memberikan yang terbaik bagi desa. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, program utama di sekolah kami adalah bagaimana membangun karakter. Kemudian Bapak Ibu, langkah-langkah kegiatan yang kami lakukan dalam program tadi sekolah kreatif budaya positif. Yang pertama tentu dengan asesmen kajian awal. Yang pertama membentuk tim asesmen mulai dari guru, komite dan siswa. Kemudian kita melakukan observasi, wawancara, membagi angket dan studi dokumen. Kemudian kita mengadakan analisis SWOT sekolah. Kemudian diskusi refleksi hasil asesmen, dan yang terakhir menyusun rekomendasi program sekolah kreatif. Dari hasil asesmen Bapak Ibu, tadi analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan kita guru inovatif dan dukungan paguyuban kelas, komite sekolah dan stakeholder. Terutama Bapak Ibu sekalian, dalam hal kemitraan kita punya kemitraan dengan paguyuban kelas, dengan komite sekolah. Kita punya namanya tim keamanan, tiap bulan itu digaji oleh komite sekolah. Kita punya kerjasama dengan stakeholder yang lain. Kita kerjasama dengan Basnas, kita kerjasama dengan Baca Fakta Al-Quran, kita kerjasama dengan BMT PLN, dan itu memberikan beasiswa kepada anak-anak kami. Ya tidak banyak, tapi insya Allah cukup bagi anak-anak kami. Kemudian kelemahan kita ini masih di Satgas untuk kegiatan kreatif masih terbatas, apalagi di gedung kami ada 4 orang yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan bantuan sehingga di tahun nanti di awal tahun 2026 program yang kita siapkan itu bisa berjalan dengan baik. Peluang dukungan orang tua dan lingkungan tadi sudah saya sampaikan. Orang tua stakeholder sangat mendukung kami. Jadi banyak bantuan dari wali murid, dari orang tua, dari stakeholder, termasuk dari alumni. Jadi panjenengan kalau datang ke SD kami ada musola yang lumayan besar, itu salah satu bantuan dari alumni. Jadi wakaf dari alumni. Kemudian tantangannya konsisten dan partisipasi belum merata. Terutama yang Bapak Ibu, ini menjadi PR kita bersama. Konsistensi baik dari kita ataupun dari Bapak Ibu guru. Kemudian desain perancangan, kita menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan, menyusun strategi kegiatan kreatif dan budaya positif, menentukan sumber daya dan jadwal kegiatan, melibatkan guru, siswa, dan komite sekolah dalam validasi rancangan. Yang keempat, rancangan program. Yang pertama budaya positif, senyum, salam, sapa,
sopan, santun, doa, ini merupakan refleksi harian. Kemudian kalau sekolah kreatif, kelas eksekutif, literasi, karya inovatif. Jadi dengan kalau di SD kami, insya Allah kita berupaya kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus penuh dengan karya-karya anak. Dan ini sudah kita lampirkan di jurnal. Kemudian kolaborasi, keterlibatan orang tua dan masyarakat, tadi sudah saya sampaikan program kemitraan, lingkungannya nyaman, pojok baca, taman literasi, dan moral motivasi. Implementasi atau pelaksanaan persiapan pelaksana kalender kegiatan sarkas kreatif, sosialisasi, kemudian pelaksanaan lagi harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi kita punya, kalau di sekolah kami Bapak Ibu, Senin itu kegiatan nasionalis, Selasa literasi, Rabu sebentar, Kamis tahfidz, Jumat siar olahraga, Sabtu bersih. Kemudian kegiatan bulanan juga ada, termasuk kegiatan tahunan, diantaranya adalah program festival sekolah kreatif. Kemudian mission, monitoring dan evaluasi, tujuannya adalah menilai pelaksanaan dan dampak program, instrumennya observasi, angket, wawancara, dan portofolio. Indikator berhasilnya 80% siswa disiplin dan berperilaku positif, 70% guru menerapkan pembelajaran kreatif. Karena Bapak Ibu, saya kira juga sama problem di sekolah kita, masih ada sebagian guru yang belum mengikuti perkembangan, meskipun usia muda kadang-kadang masih praktek gitu. Kemudian yang terakhir, 60% orang tua terlibat aktif. Kemudian refleksi keberhasilan siswa disiplin, lingkungan sekolah bersih, tantangannya yang tadi konsistensi, partisipasi, sarkas terbatas, pelajarannya adalah important Bapak Ibu. Program butuh pembiasaan dan dukungan semua pihak. Panjenengan punya program, butuh program, ingin program, itu harus pembiasaan. Kepala sekolah harus menjadi contoh dalam pembiasaan. Perbaikan dan pengembangan ini dari positif sekolah kreatif, kemudian kolaborasi manajemen dan sarana, hasil kedepannya, dan terakhir kesimpulan dan syarat. Kesimpulan program sekolah kreatif budaya positif menumbuhkan karakter kreativitas dan kolaborasi seluruh warga sekolah. Saran juga jaga konsistensi pelaksanaan, evaluasi perbaikan rutin, pelatihan guru berkelanjutan, dan perkuat kolaborasi orang tua dan masyarakat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dalam video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.